Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari kalam-kalam ilahi, mempelajari aturan-aturan Allah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu tentang memahami sedekah, infak, zakat, zariyah, wakaf, dan sebagainya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Agus. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan Kak Ali. Terima kasih Bu Evi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, wabil khusus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk belajar dari pedoman hidup kita, yaitu Alkitab Al-Quran. Yang mana insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi beberapa minggu yang lalu, karena minggu kemarin kita sempat off dikarenakan ada sedikit problem di tempat kami. Jadi insya Allah hari ini kita akan lanjutkan materi tentang hikmah dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan jariyah, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin saya review sedikit bahwasannya yang mendasari sedekah, infak, zakat, wakaf, ataupun jariyah itu adalah perbuatan baik dengan kerelaan hati. Nah, dari perbuatan baik dan kerelaan hati itulah makanya kita bisa menjadikan sedekah, yang artinya sedekah itu membenarkan, nafkah atau infak artinya mengeluarkan atau memberikan, dan zakat itu artinya suci, bersih. Wakaf itu sendiri adalah artinya diam, jadi harta atau barang yang tidak bergerak. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya yang mendasari semua itu adalah perbuatan baik dengan kerelaan hati, sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya nanti sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah tersebut. Yang mana kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, terkadang banyak sekali yang masih bingung apakah ini masuk zakat, infak, sedekah, atau apalah namanya gitu kan. Nah, makanya disinilah dengan adanya pembelajaran seperti ini, mudah-mudahan kita bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita, sehingga nanti kita nggak bingung lagi di saat kita ingin menafkahkan sebagian dari harta kita di jalan Allah, baik itu berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, jariyah, atau apapun namanya, gitu kan. Kalau tanpa didasari dengan kerelaan hati, sama juga nanti kita bisa menjadi orang-orang yang di mata Allah itu sebutnya apa? Riya, seperti itu.
Nah, makanya disinilah sodakoh, infak zakat, ya, ataupun wakaf dan sebagainya harus didasari dengan kerelaan hati. Nah, kalau kita berbuat baik ya dengan bersodakoh, infak zakat didasari dengan kerelaan hati karena kita paham bahwa semua itu diperintahkan oleh Allah. Dan juga kita sebagai manusia diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai wakilnya atau sebagai khalifatullah ya untuk bisa menjaga, merawat dan melestarikan asetnya Allah. Dan juga kita mengerjakan itu semua sebagai sarana penyempurna ibadah kita kepada Allah. Karena kita sadar bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain. Ya, termasuk di situ ada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Nah, disinilah kita harus betul-betul melaksanakan itu semua ya dengan dasar tadi kerelaan hati sehingga kita bisa melaksanakannya ya dengan tulus ikhlas tanpa ada embel-embel apapun seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus paham bahwasanya apapun yang kita berikan di jalan Allah tadi ya bukti pembenaran keimanan keislaman kita agar kita mendapatkan kesucian atau kebersihan jiwa. Nah, karena kita melakukan itu semua bukan untuk Allah. Kita melakukan itu semua bukan untuk menolong orang miskin. Kita melakukan itu semua untuk diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan kembali kepada diri kita lah. Ya, jadi untuk siapa kita berbuat baik dengan kerelaan hati tadi? Ya untuk diri kita. Gitu. Nah, makanya kita harus berikan yang terbaik sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya masing-masing seperti itu. Ya, lalu kapan kita harus bersedekah? Kapan kita harus berinfak? Kapan kita harus mengeluarkan zakat ataupun wakaf? Seumur hidup, ya. Nah, seumur hidup itu kapan? Setiap kita mendapatkan hasil, kita keluarkan haknya. Gitu. Ya. Lalu juga kita keluarkan di saat lapang maupun sempit. Di saat lapang kita bersedekah, di saat sempit pun tetap kita bersedekah lagi, gitu. Di saat lapang sesuai dengan kemampuan kita secara finansial, kita bisa mengeluarkan materi. Di saat sempit kita masih diberikan oleh Allah tenaga, ilmu, pikiran. Jadi kita bisa tetap ya melaksanakan itu semua setiap hari ya atau seumur hidup kita. Di waktu lapang dan sempit. Yang penting sebelum datang kematian menjemput kita. Jadi sebelum kematian datang menjemput kita, mari kita perbanyak ya perbuatan-perbuatan baik ya dengan sikap, sifat, perilaku plus finansial, zakat, infak, wakaf, jariah ataupun sodakoh ya. Nah, semua itu dilakukan karena tadi didasari dengan kerelaan hati ya supaya kita tidak ada penyesalan. Di saat kita nanti sakaratul maut, nggak ada istilah, ya Allah, minta perpanjangan waktu sebentar aja. Ngapain? Pengen sedekah dulu. Nggak bisa. Nah, makanya dari sekaranglah kita saatnya untuk berbenah diri sebelum datang kematian. Mari kita bersihkan jiwa-jiwa ini dengan cara berbuat baik dengan kerelaan hati, dengan sodakoh, infak, zakat, wakaf, jariah. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita harus pakai akal. Ya, di saat kita ingin berbuat baik dengan bersedekah, infak, zakat, wakaf ataupun jariah atau apalah yang selama ini kita keluarkan secara finansial, kita harus pakai akal. Kenapa? Jadi jangan sampai nanti itu sia-sia gitu. Sebenarnya tidak ada yang sia-sia, tapi ya tadi itu timbul prasangka kadang. Setelah kita berbuat baik, bersedekah, timbul prasangka, wah jangan-jangan ya. Nah, daripada ragu makanya pakai akal. Ya. Lalu luruskan niat. Ya, di saat itu niatkan bahwa kita memberi itu semata-mata mencari ridho Allah. Lalu sesuaikan dengan keadaan, kesanggupan kemampuannya. Ya, nggak harus kita sekian harus dikeluarkannya. Lihat kondisi situasinya. Ya, di saat kita lapang ataupun sempit gitu. Lalu juga di sini mau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan memberinya silakan. Yang penting jangan sampai kita menyakiti hati si penerima. Seperti itu.
Ya, kenapa? Karena kalau menyakiti hati si penerima, lalu mengunjingkannya, mengungkit-ungkitnya, nah itu orang-orang yang sedang berbuat riya. Ya, lalu kepada siapa kita berbuat baiknya? Kita berbuat baik, ya, bersodakoh, infak, zakat ke seluruh alam semesta. Ya, nah di alam semesta ada siapa? Ada manusia, ya, ada flora, ada fauna. Jadi kita berbuat baik ke mereka semua. Nah, kita berbuat baik kepada seluruh manusia diawali dari orang tua kita, karib kerabat kita atau keluarga kita. Ya, baru anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibu sabil dan hamba saya. Jadi ada 8 asbab yang harus kita santuni atau dalam artian dalam hal berbuat baik. Lalu di sini pada saat kita memberikan dengan niatan tadi mencari keridhaan Allah, ya, dengan kerelaan hati, insya Allah kita akan mendapatkan balasan-balasan yang baik juga dari Allah. Nah, inilah yang akan hari ini, ya, kita akan lanjutkan, ya, balasan orang-orang yang selalu berbuat baik dengan kerelaan hati, baik itu dengan bersedekah, infak, zakat, wakaf, jariyah atau apapun namanya. Ya. Nah, apa aja balasannya? Ya. Nah, coba kita buka dulu surat 57 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah, itu. Jadi kata Allahnya apa Bu di situ? Orang-orang yang bersedekah, ya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah, jadi bagi orang yang selalu berbuat baik tadi dengan niatan lurus, ya, ingin mencari ridha Allah, dan juga berbuat baiknya dengan kerelaan hati, baik laki-laki ataupun perempuan tadi, Allah akan berikan pembayaran yang berlipat ganda kepada mereka. Maksud pembayaran di sini apa? Nah, jadi kalau perumpamaan di ayat ini, ya, orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Kalau secara bahasa mungkin ini banyak yang orang yang istilahnya berargumen, wah, kok Tuhan pinjem gitu kan, seolah-olah masa Tuhan harus pinjem? Bukan begitu. Jadi semua ini punya Allah, ya, kita punya Allah, harta kita punya Allah, semuanya punya Allah, ya. Jadi di saat kita namanya meminjam pasti balik lagi enggak? Pasti balik lagi, gitu. Jadi bukan berarti Allah pinjam ke kita, bukan, ya. Tapi kita memberikan harta di jalan Allah, ya, itu sama juga kita memberikan harta kepada diri kita lagi. Ya, kenapa? Karena itu akan balik lagi yang kita sedekahkan di jalan Allah tadi, itu akan balik lagi kepada diri kita. Ya, dengan balasan yang dilipat gandakan. Jadi dibayar balik laginya lebih dari apa yang kita berikan. Sekarang kalau secara logika, di saat kita bersedekah, seumpamanya, lalu kita nggak merasakan, loh kok kita seumpamanya, kadang ada orang yang suka hitung-hitungan. Saya ini udah sedekah nih 100.000, siapa tahu nanti Allah kembalikan kepada saya 100 juta. Banyak kan selama ini seperti itu statement. Jadi di dalam logika mereka, dia berpikir kayak main judi. Ya, ngasih 100 dapat yang lebih banyak 100 juta seumpamanya. Padahal tidak seperti itu sistemnya. Allah akan memberikan pembayarannya berlipat ganda itu tidak serta-merta berupa finansial. Tapi kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Ya, kesehatan, ilmu, ya. Lalu juga secara finansialnya nanti dibuka keran-keran pintu rezeki dari usaha ini seperti. Jadi tidak serta-merta seperti orang main judi berharap. Akhirnya apa? Banyak orang yang stres. Kenapa? Karena dia jual sesuatu barang dipakai sedekah, berharap nanti dapat barang pengganti yang lebih. Nah, itu mah sama juga main judi atuh.
Nah, makanya disinilah balasan bagi orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, percaya Allah akan lipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Dan bagi mereka pahala yang banyak. Jadi banyak pahalanya itu, balasannya itu banyak, pahala itu balasan. Jadi balasannya itu banyak, tidak hanya secara finansial semata, tapi nanti diberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya, diberikan istilahnya pintu-pintu rezeki dari berbagai tempat yang tidak disangka-sangka seperti itu. Ya, nah jadi itulah salah satu balasan bagi orang yang selalu berbuat baik dengan kerelaan hati, dengan bersedekah, zakat, infak, wakaf, ataupun apa namanya. Ya, yang penting kita keluarkan di jalan Allah dengan tulus ikhlas. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya. Kita buka surat 64 ayat 17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Nah, itu. Ya, jadi jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu, dan bonusnya plus di situ apa? Diampuni segala dosa kita. Gitu. Jadi tidak hanya istilahnya kemudahan-kemudahan tadi, tapi dosa kita pun sedikit demi sedikit akan terhapuskan. Jadi balasan bagi orang yang berbuat baik selain dilipat gandakan pembayarannya oleh Allah untuk balasannya, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa. Seperti itu. Ya, surat 2 ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik. Jadi yang baik, yang nampak atau yang tersembunyi? Dua-duanya baik. Ya, di mata Allah dua-duanya baik. Asalkan tadi apa? Lurus niatnya. Nah, lalu balasannya apa buat orang yang berbuat baik tadi? Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan. Jadi orang yang rajin bersedekah, ya makanya tadi itu ada yang disebut zakah. Zakah itu artinya apa? Suci, bersih. Berarti dia sedang apa? Membersihkan, mensucikan dirinya dari segala dosa dan kesalahan. Seperti itu. Nah, selama ini kan banyak orang yang berkeyakinan, wah kalau ingin dihapus dosa, pergi umroh, berdoa di sana. Belum tentu. Yang pasti aja kalau ingin dihapus dosa, sedekah. Ya, pasti kalau itu kata Allah. Ya, karena di surat Al-Baqarah 271 Allah bilang seperti itu. Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan. Jadi kalau ingin dihapus dosa, nggak usah jauh-jauh berdoanya di Mekah, ya. Tapi dengan kita bersedekah, sesungguhnya kita sedang menghapus dosa. Ya, terus. Jadi kalau setiap hari kita bersedekah, berarti setiap hari kita membersihkan jiwa-jiwa kita ini. Seperti itu. Ya, jadi balasan bagi orang yang selalu berbuat baik dengan bersedekah, infak, zakat, wakaf, ya selain tadi dilipat gandakan balasannya atau pahalanya, Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Lalu yang ketiga balasannya untuk orang yang rajin berbuat baik dengan zakat, infak, sedekah, ya Allah nggak segan-segan memberikan untuk mereka hikmah dan ilmu. Ya, makanya Allah bilang di surat 31 ayat 1 sampai ayat 3. Alif Lam. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu. Jadi inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Tilka ayatul kitabil hakim. Hikmah itu apa? Kepahaman yang dalam.
Jadi kita akan diberikan ilmu, kepahaman oleh Allah. Di saat kita membaca, mempelajari, memahami Quran. Lalu Allah bilang, huda wa rahmatan lil muhsinin. Dan akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi syaratnya kalau kita ingin mendapatkan hikmah ilmu, petunjuk, kepahaman yang dalam tentang ilmu Allah, Al-Quran, maka mari kita selalu berbuat baik dengan kerelaan hati. Ya, nah makanya biasakan setiap kita mau belajar, setiap kita mau ngaji, ya Allah perintahkan surat 58:12. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, maka di sini Allah ingatkan kepada orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Nah, kita sekarang nggak mungkin bisa bertemu langsung, berbicara langsung dengan Rasulullah Muhammad. Tapi Rasulullah Muhammad ya meninggalkan ya pesan kepada umatnya bahwasanya kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan celaka jika kamu selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahku. Nah, karena di sini kita akan membaca, mempelajari, memahami Quran, ya. Jadi pembicaraan khusus dengan Rasulnya ini berarti kita akan membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Jadi biasain sebelum ngaji kita sedekah dulu, gitu. Supaya apa? Tadi Allah akan berikan hikmah ilmu, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran tadi. Nah, jadi balasan bagi orang yang selalu berbuat baik dengan kerelaan hati, dengan selalu mengeluarkan sodakoh, infak, zakat, wakaf, jariah, dan apapun namanya, Allah akan berikan kepada mereka hikmah ilmu, kepahaman yang dalam tentang ayat-ayat Allah. Jadi di saat kita nanti membaca, mempelajari Al-Quran, hati dan pikiran kita akan terbuka untuk mendapatkan hikmah ilmunya. Seperti itu. Dan malaikat Jibril bisa menjabarkan, menjelaskan nanti di hati dan pikiran kita. Apa maksud dari ayat yang sedang kita baca tersebut? Seperti itu. Nanti ada sedikit kita, oh begini, oh begitu. Jadi ada hal yang makjleb gitu di hati dan pikiran kita dari ayat yang kita baca tadi. Seperti itu. Nah, jadi itulah beberapa balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat baik dengan kerelaan hati, ya, dengan selalu mengeluarkan sedekah, infak, zakat, wakaf, dan sebagainya. Nah, selain diberi oleh Allah hikmah dan ilmu, ya, bagi orang yang selalu berbuat baik dengan kerelaan hati, ini janji Allah, surat 2, ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita rajin menafkahkan harta di jalan Allah, akan termasuk salah satu orang yang disukai oleh Allah. Nah, karena Allah sendiri yang bilang, innallaha yuhibbul muhsinin. Bahwa Allah suka, Allah cinta, Allah senang kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi kira-kira Allah suka nggak kepada orang yang banyak ngomong? Yang omdo? Enggak. Ya, makanya selama ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih baru bisa belajar ngomong. Dalam artian apa? Ya, jadi mengingat Allahnya dengan sebutan nama. Jadi ngomong terus kan? Ya, ngomong terus. Tapi prakteknya nggak ada. Gitu. Berbuat baiknya nggak ada. Nah, makanya Allah ingatkan kepada orang-orang yang beriman tadi, ya. Surat 61 ayat 2. Nah, Allah ingatkan seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Nah, makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Ya. Apa balasannya buat orang yang banyak omong? Lanjut. Amat besar kebencian di sisi Allah
bahwa kamu mengatakan yang tiada kamu kerjakan. Nah, kabura maktan indallah antaqulu malata. Amat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, makanya disinilah diingatkan oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang omdo tadi. Gitu. Nah, makanya dengan adanya perbuatan baik dengan kerelaan hati kita, mengeluarkan sedekah, infak, zakat, dan wakaf, itu merupakan salah satu implementasi dalam kehidupan kita. Bahwa kita membenarkan keimanan keislaman kita, ada yang dikeluarkan di jalan Allah, ya, sehingga kita akan mendapatkan jiwa-jiwa yang suci bersih. Jadi intinya untuk membersihkan diri kita. Seperti itu. Ya, nah makanya jangan sampai kita selama ini hanya pandai berbicara, pintar ngomong, tapi dalam prakteknya masih jauh. Ya, dalam berbuat baiknya masih hitung-hitungan. Ya, dalam berbuat baiknya belum istilahnya ikhlas, belum dengan kerelaan hati. Gitu. Nah maka dari itulah kita kembali bahwasanya balasan bagi orang yang selalu berbuat baik dengan kerelaan hati, ya tadi Allah akan lipat gandakan pahala, gitu kan? Nah lalu Allah akan ampuni dosa dan kesalahannya, ya lalu akan menjadi orang yang disukai, disenangi, dicintai oleh Allah dan akan diberikan hikmah ilmu kepahaman yang dalam tentang ayat-ayat Allah seperti itu. Nah kalau kita sudah mendapatkan itu semua udah pasti, nah ya kita akan diberikan oleh Allah berbagai macam kemudahan-kemudahan dalam hidup seperti itu. Nah, makanya di surat 24 ayat 56 Allah bilang seperti ini. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Nah, tahu rahmat? Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Ya. Jadi kalau kita selalu mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan selalu taat kepada Rasul, maka kamu akan diberi rahmat. Nah, rahmat di sini apa? Kasih sayang Allah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah, semua kemudahan dikasih nggak? Pasti. Pasti dikasih. Gitu. Ya, makanya pengalaman saya kemarin ya dengan kejadian adanya musibah kemarin, ya saya sangat bersyukur kepada Allah. Loh, kok musibah bersyukur? Iyalah. Segala sesuatu itu harus kita syukuri. Ya. Saya bersyukurnya apa? Di saat kejadian ya banjir melanda daerah saya, daerah kami di sini di Banten. Itu posisi saya sedang tidak ada di rumah. Ya, jadi kejadian hari Selasa pagi jam 7 itu saya udah siap-siap. Ya, jadi beres sholat subuh, mandi, lalu sudah pakai baju rapi, kata istri, mau kemana Pak? Pokoknya hari ini ayo kita nengok ibu ke Kuningan. Saya bilang gitu. Istri tadinya nggak mau ikut tuh sama anak, ya. Tapi itu ke hari itu saya paksa harus ikut. Dan sambil nunggu istri mandi, ya. Jadi kan saya jualan kaos wisata ya. Itu kaos yang di gudang tuh saya naik-naikin ke atas, ya ke rak atas. Tadinya kan di bawah, di rak bawah. Itu saya naik-naikin. Kalau saya tahu mau banjir, mungkin saya naikin semua yang di depan juga, yang di pitren. Cuman ya karena saya nggak tahu gitu kan, akhirnya cuman sebagian aja yang bisa dinaikin dan alhamdulillah bisa terselamatkan yang dinaikin, tapi yang di pitren itu ukuran 104 kodi tenggelam gitu. Nah, jadi itu salah satu pengalaman ya. Jadi kasih sayang Allah wujudkan. Jadi diingatkan. Ya, cuman kitanya aja manusia biasa, terutama saya manusia biasa ya. Yang istilahnya tidak luput dari dosa dan kesalahan dan selalu lalai, tidak ngeh kalau udah kalau apa istilahnya nggak terlalu paham kalau ada tanda-tanda seperti itu ya, dan itu juga tidak semua manusia akan diberikan seperti itu. Nah makanya begitu jam 9 saya berangkat dari rumah ya langsung menuju kota Kuningan Cirebon. Pas di tol Cipali kira-kira sekitar jam 12 setengah satuan, jam 1-an duhur, ditelepon sama tetangga, kan kunci dititipin di tetangga. Pas ditelepon sama tetangga, Pak Haji saya izin ya masuk rumah. Ya kata saya nggak apa-apa, masuk aja. Nggak, emang kenapa? Ngikut ngungsi lah, kata saya. Emang kenapa ngungsi? Akhirnya begitu video call, ternyata dia telepon itu sudah ada di dalam rumah
dan itu di dalam rumah itu udah satu dada, ya airnya itu udah di dada dia gitu. Makanya kata ya Allah dalam juga. Nah akhirnya pada ngungsi di atas, kebetulan ada dakan tempat ngejemur di atas ada lega, jadi tetangga-tetangga pada naik ke situ. Lalu sorenya mereka dievakuasi pakai perahu karet, ya, dan besoknya barulah saya dapat gambaran rumah seperti apa. Gitu. Jadi pas hari Selasa itu saya nggak tahu tingginya segimana, tapi kalau hari Rabunya itu udah sepinggang gitu. Ya. Jadi udah agak surut. Lalu Kamis baru mulai surut, ya, dan alhamdulillah udah selesai sekarang. Nah jadi itulah beberapa istilahnya balasan ya bagi orang-orang yang selalu berbuat baik dengan kerelaan hati, maka Allah akan berikan rahmat atau kasih sayang seperti itu. Nah lalu di sini ya selain balasan untuk yang berbuat baik tadi, Allah juga ingatkan ya kepada manusia-manusia yang hidup di dunia ini, jangan sampai kita lalai atau terlena dengan kehidupan dunia yang akhirnya menjadikan kita lupa, ya sehingga kita tidak mengikuti aturan-aturan Allah, ya tidak berbuat baik dengan kerelaan hati ataupun berbuat baiknya sesuai dengan hawa nafsu semata, seumpamanya gitu. Nah di sini ada balasan bagi orang yang tidak berbuat baik dengan kerelaan hati, ya atau dengan tadi mengeluarkan infak, zakat, sedekah, wakaf, jariah atau apapun namanya. Ya, balasannya yang pertama dia akan termasuk pendusta agama. Ya, kita buka surat 107 ayat 1 sampai ayat 7. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, itu. Jadi diingatkan oleh Allah ya di surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu pendusta agama? Siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un, dan orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, berarti kalau kita tidak mau ya berbuat baik dengan kerelaan hati dengan mengeluarkan sedekah, infak, zakat, wakaf, jariah atau apapun namanya, ya, kita akan termasuk orang-orang pendusta agama. Banyak sekali sekarang, ya, sholatnya rajin, tapi kepedulian kepada sesamanya kurang. Sholatnya rajin, ya, membantu orang miskinnya nggak mau, membantu anak yatim nggak mau, ya. Dia lebih condong kepada keluarga, kelompok, golongannya tertentu saja. Nah, maka disinilah Allah ingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita termasuk pendusta agama. Siapa pendusta agama itu? Itu tadi, orang yang tidak mau menolong ya dengan barang berguna. Tapi mereka rajin sholat, maka sholatnya akan celaka. Kata Allah gitu. Karena tidak mau dipakai untuk menolong, ya, baik itu saudaranya, keluarganya, tetangganya, anak yatimnya, orang miskinnya, ya. Padahal Allah udah ingatkan di situ. Nah, makanya kita jangan sampai termasuk pendusta agama. Lalu balasan yang kedua, ya, buat orang yang tidak mau berbuat baik, selain sebagai pendusta agama, Allah ingatkan surat 41 ayat 6 sampai ayat 7. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku
bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Kecelakaan yang besarlah bagi orang yang musyrik, mempersekutukan Allah. Siapa dia orang musyrik itu? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, itu. Jadi orang kafir atau orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Berarti kalau tidak kita keluarkan hak-hak fakir miskin anak yatim yang ada di dalam harta kita, berarti kita termasuk orang musyrik. Gitu. Ya. Jadi termasuk orang musyrik di sini. Kalau tadi termasuk pendusta agama, ya. Kalau di Al-Maun termasuk pendusta agama. Lalu di sini di surat Fussilat ayat 6 dan 7 termasuk orang musyrik atau orang yang sedang mempersekutukan Allah, seperti itu. Nah, makanya jangan sampai kita termasuk orang musyrik. Jangan sampai kita termasuk pendusta agama. Karena apa? Karena kita tidak mau berbuat baik dengan kerelaan hati, dengan berinfak, sedekah, wakaf, zakat, jariyah. Gitu. Nah, makanya dengan adanya sedekah, infak, zakat, wakaf, itu menjadikan kita orang-orang yang sedang mensucikan diri. Bukan justru menjadi orang-orang yang musyrik atau pendusta agama. Seperti itu. Nah, selain itu juga ya balasannya, kita buka surat 63 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka itulah orang-orang yang rugi. Jadi yang ketiga akan termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Ya karena kita lalai dari mengingat Allah. Ya, dengan kita diberikan dititipi harta yang melimpah, dititipi anak, ya, akhirnya kita lalai mengingat Allah. Ya, sehingga kita termasuk orang yang rugi. Jadi hartanya tidak membawa manfaat, justru membawa mudarat. Begitupun anak-anaknya, gitu. Kenapa? Karena ada orang yang tersiksa oleh anaknya dengan perilaku anaknya yang tidak baik, ya, dengan kelakuan anaknya yang kurang baik, gitu kan? Akhirnya orang tuanya tersiksa. Ada juga orang yang tersiksa oleh hartanya, ya, karena hartanya tidak dikelola dengan baik sehingga dia setiap malamnya resah, gelisah, nggak bisa tidur mikirin harta, seperti itu. Nah, makanya inilah salah satu contoh, ya, bahwasanya kalau kita tidak mau berbuat baik dengan kerelaan hati, dengan bersedekah, infak, zakat, wakaf, maka Allah akan menjadikan orang itu termasuk orang yang rugi, seperti itu. Nah, makanya kita supaya tidak termasuk orang yang rugi, mari kita manage harta kita. Kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai melalaikan kita kepada mengingat Allah. Seperti itu. Nah, lalu yang keempat, ya, kita akan termasuk orang yang menyesal. Ya, kita buka surat 74 ayat 41 sampai 48. Silakan. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Nah, tentang keadaan orang yang berdosa. Siapa dia? Lanjut. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Lanjut. Kami membicarakan dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan kami ada mendustakan hari pembalasan. Hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Nah, itu.
Di sini diinformasikan untuk kita ya bahwasanya Allah ingatkan kepada orang-orang yang berdosa ya. Siapa itu orang-orang yang berdosa? Lalai salat. Orang-orang yang berdosa itu ya tadi itu orang yang tidak mengikuti petunjuk Tuhan sehingga dia berbuat sesuai dengan hawa nafsunya ya, sehingga dia melanggar semua aturan-aturan Allah, sehingga dia banyak berbuat dosa. Apa yang terjadi kepada orang yang selalu banyak berbuat dosa? Akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Kenapa dia bisa dimasukkan ke dalam neraka sakor? Karena dahulu selama di dunia dia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak pula memberi makan orang miskin. Nah, jadi dirinya tidak mengerjakan sholat. Sholat itu apa? Yusolli tasliyatan artinya permohonan atau doa. Atau juga sholat itu apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budu wa aqimi sholata li dzikri. Jadi sholat itu sarana kita untuk mengingat Allah. Jadi selama ini kita nggak pernah mengingat Allah dengan sholat. Nggak pernah kita memohon meminta kepada Allah dengan sholat. Dan juga tidak mau memberi makan orang miskin. Sehingga hartanya hanya dipakai untuk kepentingan hawa nafsunya semata. Kepentingan dirinya, kelompoknya, ataupun keluarganya semata. Seperti itu. Maka Allah ingatkan kepada dia. Ya. Dan mereka selalu, dan adalah kami membicarakan hal yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami selalu mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi syafaat dari orang-orang yang bisa membicarakan. Jadi kalau sampai seperti ini kita akan menyesal. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa, syafaat itu apa? Pertolongan. Jadi tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan. Kalau kita lalai kepada mengingat Allah. Kita lalai memberi makan orang miskin. Ya, kita lalai dalam berbuat baiknya dengan tidak kerelaan hati. Seperti itu. Nah, makanya jangan sampai kita menyesal ya di kemudian hari dikarenakan apa? Kelalaian-kelalaian kita. Gitu, ya. Nah, makanya di sini kita jangan sampai menyesal nanti. Lebih baik kita benahi sekarang, ya. Tambah lagi ayatnya surat 35 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka razakanlah asap kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim sebab seorang penolong pun. Nah itu. Jadi jangan sampai menyesal seperti ini. Mereka berteriak di dalam neraka. Berarti orang itu sudah ada di mana? Di neraka. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh. Berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti dia selama di dunia suka beramal soleh? Enggak. Coba ulangi. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh. Yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Nah, berarti selama di dunia dia udah beramal soleh? Tidak mengerjakan. Masa sih? Kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Nah, berarti dia mengerjakan amal soleh enggak? Mengerjakan tapi berlainan. Gitu, berlainannya karena apa? Tidak didasari tadi dengan kerelaan hati. Gitu. Selama ini dia beramal soleh tapi sesuai dengan keinginan terus hawa nafsu. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Penyesalan. Akhirnya apa? Mereka berteriak, minta dikeluarkan dari neraka, ingin mengerjakan amal yang soleh yang berlainan dengan yang telah dikerjakan. Lalu Allah tanya di sini, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Jadi Allah balik tanya, selama di dunia kamu ngapain aja? Udah dikasih umur yang panjang sampai lebih dari 60, lebih dari 70, tapi nggak mikir-mikir kata Allahnya gitu. Maka jangan sampai nyesel, ya.
Jangan sampai nyesel nanti setelah di neraka. Pengen balik ke dunia, pengen beramal soleh yang sesuai dengan aturan Allah. Jangan beramal soleh berlainan dengan aturan Allah. Ya ini akibatnya. Gitu. Ya. Nah makanya di sini rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong. Ya makanya di sinilah mari jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal. Ya jangan sampai termasuk orang yang menyesal sehingga kita akan menyesal pengen kembali ke dunia untuk jadi orang baik tadi. Ya, ingin kembali ke dunia untuk bersedekah lagi. Nggak bisa kata Allah. Gitu. Nah, maka dari itu mari ya dari sekarang kita siapkan jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal ingin kembali ke dunia untuk berbuat baik. Tambah lagi ayatnya 63. Surat 63 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, itu. Wow. Jadi jangan sampai kita menyesal juga nanti di saat sakaratul maut. Ya, di saat sakaratul maut kita minta dipanjangkan waktu untuk apa? Cuma untuk sedekah. Sedekah. Gitu. Nah, makanya di sinilah ya balasan dibagi orang yang tidak mau berbuat baik, ya balasannya seperti ini. Akan mendapatkan penyesalan setelah sakaratul maut. Dan dia akan mendapatkan penyesalan setelah masuk neraka jahanam. Gitu. Nah, makanya jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Ya, makanya diingatkan oleh Allah, ya. Diingatkan oleh Allah supaya kita tidak termasuk orang yang menyesal di kemudian hari, ya. Kita buka surat 18 dari ayat 103 sampai 108. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, jadi orang yang paling rugi itu siapa? Yang berbuat sia-sia. Nah, orang yang telah berbuat sia-sia. Kenapa dia bisa berbuat sia-sia? Karena selama di dunia dia selalu menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Hati-hati nih. Ya. Jadi kita jangan sampai termasuk orang yang seperti ini. Yang selalu menyangka, oh saya udah berbuat baik. Oh saya udah begini, udah begitu. Gitu. Ternyata di mata Allah sia-sia. Pertanyaannya kenapa dia bisa mengira-ngira, menyangka telah berbuat sebaik-baiknya? Nah ini. Lanjut. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi orang yang paling rugi adalah orang yang perbuatannya sia-sia. Kenapa bisa sia-sia? Karena dia selalu menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Kenapa dia bisa mengira telah berbuat sebaik-baiknya? Selama di dunia dia kufur dari ayat-ayat Allah. Berarti walaupun dia berbuat baik tapi tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah dalam Al-Quran ini, ya, maka kata Allah apa? Hapuslah amalan-amalan mereka. Jadi perbuatan baiknya dinilai enggak? Tidak. Jadi tidak ada penilaian terhadap perbuatan baiknya jika selama di dunia dia berbuat baiknya hasil mengira-ngira, menduga-duga. Gitu. Nah makanya kita ikuti aturan Allah ini. Supaya apa? Supaya tidak ada penyesalan kelak di kemudian hari. Gitu. Ya, lanjut 106-nya. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Nah itu. Jadi selama ini ayat Al-Qurannya hanya sebatas olok-olok. Dibaca ulang-ulang, diharap hasiat dan pahala. Paham? Kagak. Yang artinya apa? Aturan-aturannya dilanggar semua. Dan dia merasa telah berbuat sebaik-baiknya. Begitu mati, nyesel.
Gitu. Nah, biar kita tidak seperti itu, makanya mari kita kembali kepada aturan Allah tadi. Ya, di saat berbuat baiknya sesuai dengan aturan-aturan Allah. Seperti itu. Ya, nah makanya di sini ya supaya balasan bagi orang yang tidak mau berbuat baik dengan kerelaan hati ya akan mendapatkan penyesalan. Nah, lalu yang berikutnya balasannya setelah mendapat penyesalan nggak mungkin kita keluar dari azab dari Allah tersebut. Ya makanya kita buka surat 39 ayat 58. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi akan mendapatkan apa? Azab. Ya, supaya jangan ada yang berkata ketika dia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang yang berbuat baik. Nah, berarti di sini setelah dia mendapatkan azab dari Allah, dia akan menyesali perbuatannya itu dan ingin kembali ke dunia, ingin menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, maka dari itu, mari ya jangan sampai timbul penyesalannya setelah kita mendapatkan azab Allah. Tapi mari sekarang sebelum kita ya mempertanggungjawabkan segala perbuatan, kita benahi dulu. Kita bersihkan dulu jiwa-jiwa ini. Ya, supaya apa? Supaya kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan suci bersih. Seperti itu. Tidak bawa dosa. Karena dosanya sudah dihapusin tadi oleh perbuatan-perbuatan baiknya. Seperti itu. Nah, makanya di sini melalui ritual ya sedekah, infak, zakat dan wakaf, manusia dilatih dan diproses untuk terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan kerelaan hati selama hidupnya, supaya diberkati Allah dari mana saja dan kapan saja. Nah, jadi melalui ritual sedekah, infak, zakat dan wakaf, ya, yang pertama kita dilatih. Jadi ini merupakan latihan kita, manasik, ya, sebelum datang kematian. Gitu. Jadi manusia dilatih dan diproses untuk terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan dengan kerelaan hati. Ya, jadi zakat, infak, sedekah ini sebagai latihan kita ya untuk selalu berbuat baik dengan kerelaan hati. Sehingga kita dalam hidupnya akan mendapatkan keberkahan dari Allah di mana saja dan kapan saja. Nah, makanya di surat 19 ayat 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Berarti kita kalau selalu menunaikan sholat, selalu menunaikan zakat selama hidup, maka kita akan mendapatkan apa? Berkah. Keberkahan dari Allah. Ya, di mana saja, kapan saja, dan sedang apa saja. Seperti itu. Jadi dengan melalui ritual sedekah, infak, dan zakat, manusia dilatih untuk diproses, ya, terbiasa melakukan kebaikan dengan kerelaan hati selama hidupnya agar mendapatkan berkat dari Allah di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua, melalui ritual sedekah, infak, zakat, dan wakaf, manusia dilatih dan diproses untuk saling bersilaturahim, ya, atau bersilaturahmi, bersinergi satu sama lainnya, mewujudkan kesejahteraan manusia bersama-sama selama hidupnya. Nah, makanya diingatkan oleh Allah di surat 4 ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Daripada keduanya memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan memeliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, itu. Diingatkan oleh Allah, hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya,
Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Nah, jadi dengan adanya ya perbuatan baik dengan kerelaan hati melalui ritual sedekah, infak, zakat dan wakaf itu melatih manusia ya, lalu memproses manusia untuk menjaga hubungan silaturahim atau silaturahmi. Nah, secara tidak langsung kita berinteraksi kan ya dengan fakir miskin, dengan anak-anak yatim. Berarti ada hubungan silaturahmi di situ, menjaga, saling menjaga. Yang mampu memberi sesuai kemampuannya, yang tidak mampu ya dia pun menerima dari bantuan dari yang mampu tadi seikhlas-ikhlasnya. Jadi tidak ada istilahnya kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak mengenakan seperti itu. Nah, makanya di sinilah kita harus betul-betul ya memahami bahwasannya apa yang kita kerjakan dengan perbuatan baik kerelaan hati melalui ritual sedekah, infak, yang wakaf itu salah satunya untuk menjaga hubungan silaturahmi gitu. Lalu yang ketiga ya, melalui ritual sedekah, infak, zakat dan wakaf manusia dilatih dan diproses untuk tidak berselisih, untuk tidak bermusuhan, untuk tidak pelit, tidak boros, hidup selalu rukun, damai, dan saling memberi satu sama yang lainnya. Nah, jadi di sini dengan adanya hubungan ritual zakat, infak, sedekah tadi, ya itu untuk memproses agar diri kita selalu menjadi orang baik. Gitu. Nah, makanya diingatkan di sini di surat 3 ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hizabnya. Nah, itu. Inna dina indallahi Islam. Wa mahtalafal ladina udul kitab. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Apa cirinya? Tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab. Nah, berarti kalau kita selama ini ya mengaku diri kita sebagai muslim yang rajin mengeluarkan zakat, infak, sedekah, tapi masih suka berselisih. Nah, berarti zakat, infak, sedekahnya dikerjakan dengan keinginan hawa nafsu, bukan dengan kerelaan hati. Kenapa? Karena masih berselisih. Tapi dengan adanya kita selalu mengeluarkan sedekah, infak, zakat, wakaf ataupun apapun namanya, itu melatih kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang selalu berbuat baik dengan kerelaan hati. Sehingga kita tidak suka dengan adanya perselisihan. Ini banyak orang yang berbuat baik tapi masih berselisih juga, rajin sedekah tapi masih berselisih juga, gitu. Nah, makanya diingatkan oleh Allah, ya kalau kamu mengaku sebagai seorang muslim beragama Islam dan Islam kamu ingin diridhoi Allah, maka jangan suka berselisih, gitu. Jadi perbuatan baik tadi kita, ya perbuatan baik tadi kita itu sebagai sarana untuk latihan kita agar kita bisa menjaga diri dengan perbuatan baik sehingga kita terhindar dari perselisihan, gitu. Nah, makanya kita harus jaga. Dan juga kita tambah lagi ayatnya, surat 57 dari ayat 23 sampai 24. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Keempatnya? Yaitu orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, itu. Jadi orang yang selalu membanggakan diri yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Nah, makanya dengan adanya
ya, melalui ritual sodako, infak, zakat, dan wakaf itu mendidik manusia, dilatih dan diproses untuk tidak kikir atau tidak menjadi orang yang pelit gitu. Jadi minimalnya ya dari apa yang diberikan Allah kepada kita ini ada yang kita keluarkan di jalan Allah sesuai kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Seperti itu. Ya, jadi dengan adanya ritual sodako infak zakat itu menjaga diri kita dari kekikiran. Intinya seperti itu. Ya. Lalu di surat 25 ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, itu. Jadi nanti pada saat sedekahnya, kikir enggak, boros juga enggak. Tapi berada di tengah-tengah, maksudnya Pak? Sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Gitu. Ya, 65 ayat 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, itu. Maka hendaklah yang mampu memberi sesuai dengan kemampuannya. Yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kelak akan diberikan kelapangan sesudah kesempitan oleh Allah. Seperti itu. Ya, jadi dalam berbuatnya sesuaikan dengan kondisi situasinya masing-masing. Gitu. Nah makanya di sini dengan adanya melalui ritual sodako, infak, zakat, dan wakaf, ya manusia itu dilatih dan diproses untuk tidak berselisih, tidak bermusuhan, tidak pelit, tidak membanggakan diri gitu kan atau sombong gitu. Nah, lalu yang keempat, dengan adanya ritual sodako, infak, zakat, dan wakaf, manusia dilatih dan diproses untuk mensucikan hati, mensucikan pikiran, mensucikan akhlak mulutnya, akhlak tangannya, akhlak kakinya. Nah, makanya dengan ritual itu sodako, infak, zakat, dan wakaf itu adalah sarana untuk membersihkan akhlak kita. Nah, makanya diingatkan ya surat 5. Orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, makanya kita dikasih ritual wudhu. Untuk apa? Membersihkan diri. Yang dibersihkan apanya? Perbuatan tangan, perbuatan kaki, perbuatan mulut, perbuatan mata, gitu kan? Lalu juga akal pikiran, pendengaran, intinya Pak, jiwa kita. Pendengaran, penglihatan, hati, akal pikiran, mulut, tangan, dan kaki dibersihkan. Ya, dengan ritual apa? Wudhu. Prakteknya, nanti dari prakteknya wudhu, tangan dipakai untuk memberi. Gitu ya. Mulut dipakai untuk berbicara hal yang baik, mendoakan. Kaki dipakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik tadi, memberi santunan, gitu kan? Nah, begitupun panca indera yang lainnya, hatinya tulus ikhlas, pikirannya juga sama. Tidak berpikir yang aneh-aneh, yang macam-macam, gitu. Nah, makanya dengan adanya ritual kita melalui sodako, infak, zakat, dan wakaf, ya
itu sebagai sarana kita untuk dilatih dan diproses agar mensucikan hati, mensucikan pikiran, mensucikan panca indera, akhlak mulut, akhlak tangan, akhlak kaki. Nah, kalau kita sudah mensucikan itu semua, berarti wudhu kita beres. Nah, selama ini wudhu kita kan diulang terus, ya. Kenapa diulang-ulang terus? Ya karena supaya kita selalu ingat. Ini mau tiap hari 5 waktu, setiap mau sholat kita wudhu, diingetin terus. Tapi nggak pernah dibersihkan jiwa kitanya. Hanya dibersihkannya saat wudhu begitu, tapi beres wudhu, mulut masih berkata-kata yang tidak baik. Tangan masih dipakai untuk berbuat yang tidak baik. Begitupun kaki. Apalagi hatinya, pikirannya masih kotor. Hatinya masih penuh dengan kedengkian, kebencian, tidak tulus, tidak ikhlas. Nah kalau masih seperti itu, berarti selama ini wudhunya belum beres. Zakat, infak, sodakohnya baru sesuai dengan keinginan hawa nafsu semata. Gitu. Nah makanya kita dilatih tuh oleh Allah. Dengan adanya ritual sodakoh, infak, zakat, dan wakaf, itu untuk melatih kita membersihkan jiwa-jiwa tadi. Seperti itu. Nah apabila manusia sudah suci hatinya, sudah suci pikirannya, sudah suci panca inderanya, mulut, tangan, dan kakinya, insya Allah pasti manusia itu akan berakhlak pengasih dan penyayang dan akan berfungsi sebagai khalifatullah atau wakilnya Allah di permukaan bumi ini, dan insya Allah manusia itu tidak mempunyai musuh, hidup akan selalu aman, damai, tentram. Nah makanya dalam sebuah hadis dikatakan, hadis riwayat dari Bukhari, ya, niscaya Allah akan menjamin kepada orang yang berjihad di jalannya dan membenarkan kalimah-kalimahnya. Sesungguhnya Allah akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya dengan penuh dengan perolehan pahala. Ya, itulah hadis dari riwayat Bukhari. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran, ya. Balasan bagi orang yang selalu berbuat baik dengan kerelaan hati melalui sedekah, infak, dan zakat, itu ternyata banyak sekali, ya. Selain kita mendapatkan hikmah ilmu, ya, kita mendapatkan rahmat, lalu juga kita akan diampuni dosa dan akan dikasih rezeki pahala yang berlipat ganda. Seperti itu. Sehingga kita bisa menjadi utusan-utusan Allah di muka bumi ini untuk menjaga, merawat, dan melestarikan asetnya Allah. Ya. Nah, itulah ya session terakhir, ya, balasan bagi orang yang selalu berbuat baik dengan kerelaan hati, dengan mengeluarkan sedekah, infak, zakat, dan wakaf, ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, dan karena hari ini kondisi masih kurang begitu fit, ya. Ini bari batuk juga, bari ingstrak. Ya, jadi mungkin untuk materi saya cukupkan dulu sampai di sini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Ya, saya kembalikan dulu ke Bu Epi. Silakan. Terima kasih banyak Kang Ali atas pencerahannya. Insya Allah kita semua dapat melaksanakan apa yang telah diberikan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau mau menambahkan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, ya Pak. Saya masih bingung nih sebenarnya. Kalau zakat kan ada ketentuan-ketentuannya. Ada zakat harta, zakat penghasilan. Nah, ada infak, ada sedekah. Wakaf juga jelaslah, wakaf dalam bentuk wujud tanah, kayak rumah, kayak apa. Nah, beda antara infak dan sedekah ini apa? Kalau kita pergi ke pesta perkawinan, kan kita ngasih uang tuh. Itu kriterianya infak apa sedekah. Sedangkan persyaratan pernikahan kan ya syaratnya mampu. Untuk infak itu nggak cocok, untuk sedekah juga nggak cocok. Jadi apa tuh? Jangan sampai itu ngasih uang-uang itu
sia-sia nih. Niatnya juga kita nggak tahu nih apa nih. Ngasih uang tuh. Nah, infak itu ditujukannya ke siapa? Kalau sedekah ditujukannya ke siapa? Syaratnya apa? Apakah kalau kita kasih infak atau sedekah kita harus menyelidiki dulu orang yang akan kita berikan infak atau sedekah? Apakah dia benar-benar nih orang yang berhak menerima? Atau saya juga ada baca, dengar juga, nggak usah diselidiki. Pokoknya kalau ada yang minta, kasih aja katanya. Nah, sebab tahu yang minta itu ada malaikat. Tapi karena saya di jalan-jalan tuh orang yang badannya dicat perak-perak itu semua tuh minta duit tuh. Dia beli cat itu aja mampu apa berhak. Kalau kita kasih, kita menyalahi atau tidak? Itu aja Pak Ustadz. Makasih. Baik. Sebenarnya ini di pertemuan awal kita tadi 2 minggu yang lalu itu sudah dibahas. Ya. Sodakoh. Jadi pangkalnya dari sodakoh. Jadi sodakoh secara bahasa, ya. Sodakoh itu artinya membenarkan. Ya. Infak atau nafakoh artinya mengeluarkan. Dan zakat ya atau zakah artinya suci, bersih. Nah, wakaf itu artinya diam, ya. Jadi barang yang tidak bergerak, ya. Lalu jariyah artinya mengalir. Gitu. Nah, jadi kalau secara bahasa itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau secara bahasa ya, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sodakoh artinya membenarkan. Membenarkan apa? Keimanan, keislaman kita. Apa buktinya? Ada nafakoh atau infak. Apa itu? Ada yang dikeluarkan di jalan Allah. Supaya apa? Zakah. Zakah itu apa? Suci, bersih. Lalu yang dikeluarkannya apa? Bisa berupa wakaf. Wakaf itu apa? Barang yang tidak bergerak dan bisa diambil manfaatnya. Dan tidak bisa diperjualbelikan. Sehingga apa? Jadi jariyah yang akan mengalir pahalanya terus menerus. Nah, sebenarnya itu rangkaiannya. Ya, jadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Nah, berhubung ada istilahnya kecerdasan manusia, gitu kan? Sehingga mulailah diklasifikasi. Ini masuk zakat, ini masuk infak, ini masuk sedekah. Ya, nah masuklah itu namanya hukum fikih. Ya, hukum fikih itu hukum yang dibuat oleh nalar manusia. Pengembangan yang diproses oleh nalar-nalar manusia. Sehingga diklasifikasi karena di situ ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Ada orang yang mengeluarkan zakat, infak, ada orang yang menerima zakat dan infak tersebut, gitu. Nah, adapun di saat kita memberi, ya, di saat kita memberikan tadi, ya, di dalam harta kita ada hak, ya, untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ya, di surat 51 ayat 19, ya, dikatakan oleh Allah seperti itu. Nah, di saat kalau kita baca ayat yang tadi, ya, di dalam harta kita ada hak orang miskin yang meminta. Contoh, di lampu merah tadi ada orang yang dicatnya warna perak atau orang yang cacat atau ini, gitu kan? Dia meminta-minta, gitu kan? Nah, pada saat ada orang yang meminta, berarti ada hak di dalam harta kita orang yang meminta dan orang yang tidak mendapat bagian. Jadi ini pilihannya ada dua, ada yang meminta dan orang yang tidak mendapat bagian. Berhubung sekarang sudah ada peraturan, sudah ada perda, dan itu menjadi istilahnya modus, gitu kan? Nah, makanya timbullah aturan dari pemerintah. Dilarang memberi sedekah di lampu merah. Nah, berarti orang yang meminta dan yang tidak mendapat bagiannya harus apa? Dicari. Bukan yang mencari. Jadi kitanya yang mencari. Gitu. Ya. Jadi contohnya apa? Orang yang meminta, ya, dan orang yang tidak mendapat bagian. Kita bisa lihat banyak orang-orang lansia yang tidak meminta dan dia kehidupannya mengkhawatirkan. Kita cari di sekitar kita. Atau balita, ya,
balita yang selama ini dia belum bisa berusaha, belum bisa bekerja, dan kehidupannya istilahnya miskin, kita cari gitu. Nah, jadi kitanya yang aktif gitu. Nah, makanya memberi di lampu merah tadi kalau saya sendiri kurang setuju. Kenapa? Satu, ya udah ada aturannya dari pemerintah seperti itu, dan juga untuk mendidik ya supaya masyarakat tidak dengan mudahnya mencari rezeki dengan menghalalkan segala cara lah seperti tadi di lampu merah dan sebagainya. Nah, lalu pada saat kita memberi ya dengan kerelaan hati tadi, jangan sampai ada embel-embel ya dengan timbul prasangka-prasangka tadi gitu. Nah, makanya kalau gitu, bentar saya buka dulu Qur'annya. Nah, kita buka surat 2 Al-Baqarah. Nah, di sini di Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Nah, ini balasannya. Lalu di ayat 62-nya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang diberikannya, ya, yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan juga mereka tidak bersedih hati. Lalu di ayat 63-nya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Nah, apa maksud dari 3 ayat ini? Ya. Nah, pada saat kita, contoh, ada orang yang datang ke rumah kita. Assalamualaikum. Ya, dia bawa map. Gitu kan? Lalu kita begitu melihat, ya, yang minta-minta nih. Belum apa-apa kita sudah berprasangka. Gitu kan? Lalu kita memberi. Ya, memberinya ya semuanya kita kasihlah 5.000 atau 10.000. Nah, lalu kita sambil ngomong, kamu kan masih muda ini kalau enggak bisa cari kerja lah atau apa gitu. Memberi tapi sambil ngomong nyakitin si penerima. Gitu kan? Kata Allah enggak usah seperti itu. Kalau emang kamu itu lebih baik pakai yang 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada kita sedekah diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita supaya ragu dan kita istilahnya nanti timbul prasangka atau menyakiti dia, lebih baik kita ngomong seperti ini. Gitu kan? Nah, maaf ya Bu, atau maaf ya Pak, atau maaf ya Dek. Mudah-mudahan di tempat lain bisa mendapatkan rezeki yang lebih besar. Daripada kita berprasangka, lalu ngasih, nyakitin si penerima. Gitu. Jadi lebih baik kita memberikan kata maaf daripada kita memberi sambil menyakiti. Gitu. Ya. Nah, jadi itu pilihannya. Ya, jadi kita lebih baik memberikan mengucapkan kata maaf ya daripada kita ngasih tapi sambil nyakitin hati si penerimanya, seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti itu Pak Dokter. Ya, jadi intinya kan tadi di awal itu kan perbuatan baik disertai dengan kerelaan dengan mengharapkan ridho Allah. Betul. Nah, infak sedekah zakat itu. Yang bagian besarnya kan adalah zakat. Zakat itu ada ketentuan-ketentuannya. Kalau infak kan tidak ada ketentuan-ketentuannya. Nah, tapi kalau tujuannya adalah untuk membersihkan diri dalam bentuk zakat maupun infak maupun sedekah maupun wakaf, ya, tujuan kita kan sebaiknya adalah untuk itu. Membersihkan diri kita nih. Nah, sehingga semuanya itu kita anggap aja sebagai zakat. Karena kalau ada ketentuan-ketentuan itu, misalnya harus 2,5%, harus 2,5%, kita ngitung-ngitung nih udah cukup belum nih. Ini zakatnya udah dikeluarin apa belum? Apa ini infak itu masuk di zakat apa tidak? Apa itu sedekah itu masuk di zakat apa tidak nih? Kan tujuannya semuanya untuk membersihkan diri. Jadi enggak. Dan juga katanya kalau
ingin memberi, kita harus meniatkannya. Sehingga niatnya itu niat zakat, niat infak, niat sedekah, niat wakaf itu harus diniatkan, atau semuanya diniatkannya untuk membersihkan diri, mengharapkan ridha Allah saja. Ini yang suka membingungkan saya. Saya biasanya mengasih ke orang tua yang udah nggak mampu, di transfer, saya tulis nih zakat saya gitu kan. Ini zakat saya. Ada juga yang saya transfer, ini infak saya, apa segala macam. Nah, itu gimana nih? Kadang-kadang saya bingung nih. Oke. Nah, ini niatnya dulu ya. Kita buka surat 92 ayat 17 sampai ayat 18. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Siapa dia? Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Ya. Jadi niatnya untuk apa, Pak? Membersihkan diri. Nah, membersihkan itu bahasa Arabnya apa? Yatazakka. Zakat. Nah, gitu kan? Nah, jadi tadi ya, sodako artinya membenarkan. Infak, napakoh artinya mengeluarkan. Dan zakat artinya membersihkan. Jadi membenarkan keimanan, keislaman kita dengan ada yang dikeluarkan di jalan Allah supaya jiwanya suci, bersih. Ini itu satu rangkaian. Sodako, infak, zakat itu sebenarnya satu rangkaian. Tapi dalam prakteknya nanti diklasifikasi. Besarannya berapa? Ya. Lalu di ayat 19-nya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberi itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi niatnya ini, ya, mencari ridho Allah untuk membersihkan dirinya. Gitu, itu niat. Oke. Sampai sini paham, Pak? Ya. Nah, setelah niat, lalu Allah bilang, kita buka surat 6 ayat 141. Dia menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon korma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi zakatnya dikeluarkan kapan? Setiap mendapatkan hasil. Gitu kan? Nah, setiap mendapatkan hasil dikeluarkan zakatnya. Berapa yang harus dikeluarkan? Kan gitu. Ya. Nah, selama ini kan ada hitung-hitungan. Ya. Allah bilang di surat 8 ayat 41. Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu dapat dan yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 ya untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, kalau bicara 1/5 berarti berapa persen? 20%. Ya, 20%. Nah, di sini ini sempat banyak perdebatan karena ini kan harta rampasan perang. Betul. Asbabul ayat ini turun di saat Rasulullah dan para sahabat menang di perang Badar. Gitu. Nah, setelah memenangkan di perang Badar, Rasul berwasiat kepada para sahabatnya, sesungguhnya setelah perang ini ada lagi perang yang lebih besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Nah, berarti kalau kita meyakini ayat ini masih berlaku, berarti kata perang di sini bukan perang secara fisik, tapi memerangi hawa nafsu. Di saat manusia bekerja, berusaha, sesungguhnya mereka sedang berperang, berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena dalam bekerja, berusaha itu banyak sekali godaan, cobaan, dan bujuk rayu setan. Gitu. Ya, anggaplah kita sedang berperang di situ. Dari hasil kerja tersebut, kita mendapatkan hasil. Maka keluarkanlah 1/5. 1/5 itu berapa persen? 20%. Nah, 1/5 ini buat siapa? Nah, kita pakai untuk berbuat baik. Ya, kepada siapa? Surat 4 ayat 36.
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayam. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 asnaf. Ya. Nah, kalau secara hitungan matematika tadi 20% dibagi kepada 8 asnaf. Jadi masing-masing satu asnaf dapat berapa? 2,5%. Gitu. Nah, 2,5% buat siapa? Buat orang miskin. 2,5% buat siapa? Buat anak yatim. 2,5% lagi buat siapa? Karib kerabat, orang tua, ya, tetangga dekat, tetangga jauh, gitu kan? Buat teman sejawat ataupun ibnu sabil atau hamba sahaya. Jadi masing-masing haknya berapa? 2,5%. Nah, selama ini kita mengeluarkan 2,5% borongan semuanya. Kan gitu. Ya, padahal 2,5% itu untuk satu asnaf. Gitu. Jadi hak anak yatim 2,5%. Jangan ini selama ini kan kita mengeluarkan dari harta kita ya cuma 2,5%, yang harusnya 20%. Nah, makanya disinilah para al-mufasyirin dan ulama-ulama tempo dulu mengklasifikasi. Makanya ada yang dimasukkan ke dalam infak, sodako, zakat, dan wakaf ataupun jariah. Kenapa? Karena tadi itu situasi kondisinya seperti ini. Karena ada yang berpendapat. Ya contoh kita lihat surat 9 ayat 60. Nah, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, dan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Nah, makanya kalau zakat ini masuknya buat di sini, gitu kan? Nah, tadi ya orang tua, kerabat kan nggak ada di sini. Nah, makanya masuk ke dalam klasifikasi yang lain. Ada yang disebut sodako, gitu kan? Nah, lalu ada yang disebut infak. Ya, kalau infak kepada siapa? Surat 2 ayat 273. Berinfaklah kamu kepada orang-orang fakir yang terikat jihad di jalan Allah. Ya, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Jadi kalau berinfak kepada ini orang fakir itu orang yang bagaimana? Yang tidak punya penghasilan tetap. Ya, tapi dia terikat ya jihad di jalan Allah. Nah, makanya mohon maaf, banyak sekali ustadz-ustadz di kampung yang mau ngajar anak-anak tanpa digaji. Ya. Tanpa digaji, mereka tetap istiqomah berjihad di jalan Allah, gitu. Nah, makanya kalau berinfak kepada mereka tuh orang-orang fakir yang terikat jihad di jalan Allah, gitu. Ya. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Nah, makanya inilah kalau berinfak kepada orang-orang ini, zakat tadi kepada orang-orang itu, ya. Sisanya, nah tadi masuk di sodakoh tadi. Nah, itulah klasifikasinya, gitu, ya. Makanya disekat-sekat, oh ini masuk ke sodakoh, ini masuk ke infak, ini masuk ke zakat. Tapi intinya semua itu dalam satu kesatuan, yaitu apa? Mencari keridhaan Allah dengan berbuat baik dengan kerelaan hati. Seperti itu, Pak Dokter. Nafkah ke keluarga, tetangga, istri, anak, pas segala macam, itu masuknya kemana? Nah, itu mah kalau itu mah masuknya ke kewajiban. Nah, kalau untuk istri anak mah kewajiban. Yang kita keluarkan untuk membersihkan dirinya, kan dikatakan di situ bahwa belanjakanlah harta di jalan Allah. Kan kewajiban itu kan jalan Allah, termasuk jalan Allah nih kalau istri. Nah, kita kan belanja untuk keluarga, rumah tangga, kebutuhan peralatan rumah tangga, apa segala macam. Yang dizakatkannya itu sebelum kita mengeluarkan kewajiban untuk keluarga. Silakan langsung nih baca ayatnya. Saya paham arahnya kemana. Mohon maaf Pak Dokter. Di ayat Al-Baqarah 219, ya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Saya nggak bahas ini, tapi perhatikan ayat alinea berikutnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah
yang lebih dari keperluan. Berarti Pak Dokter, ya pertanyaan Pak Dokter tadi, ya dikeluarkannya sebelum apa sesudah? Sudah. Nah, jadi penuhi dulu kebutuhan kita. Ya, maunya Allah pilih. Jadi nanti ada beberapa choice, ya. Allah kasih pilihan, apakah kita mau begitu dapat tadi, ya, pakai surat 841 20% keluarkan, ya, atau penuhi dulu kebutuhan baru, ya. Ya, jadi katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Atau kita penuhi dulu keperluan kita. Ya, contoh seumpamanya si A penghasilan 10 juta. Ya, apakah di saat dia mendapatkan hasil 10 juta tadi dikeluarkan 20%-nya dulu atau penuhi dulu kebutuhannya? Tergantung situasi kondisinya. Kalau kita mau mendahulukan seumpamanya 20%, kita keluarkan dulu 20% dari 10 juta berarti berapa? 2 juta, ya. 2 juta kita keluarkan dulu, baru yang 8 juta itu untuk memenuhi keperluan. Ya. Silakan kalau kondisi situasinya aman. Tapi ternyata 10 juta dia harus bayar cicilan ini, harus biaya itu, biaya ini. Maka pakailah ayat yang ini. Ya. Penuhi dulu kebutuhan kamu. Seumpamanya untuk resiko rumah tangga, gitu kan? Untuk makan, untuk transport, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Nah, semuanya dari 10 juta seumpamanya habis sekitar 7 juta atau 6 juta. Masih ada sisa enggak? Seumpamanya habis 6 juta. Ada sisa 4 juta. Jadi 20%-nya nanti ambil dari mana? Dari yang 4 juta, bukan dari yang 10 juta. Ya. Jadi 20% dari 4 juta berarti berapa? 800.000 yang dikeluarkannya. Sisanya untuk apa? Kita cadangkan untuk kesehatan, kita cadangkan tabungkan untuk masa depan. Gitu. Kita harus punya sistem gitu. Ya. Nah, makanya disinilah Allah kasih pilihan, penuhi dulu keperluan kamu, baru nanti sisanya, ya dari sisanya itu kamu boleh bersedekah gitu. Kalau nggak ada sisa terus gimana? Nah, yang tadi surat 65 ayat 7, ya. Yang mampu sesuai dengan kemampuannya, yang tidak mampu atau yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dikasih tenaga, dikasih ilmu, dikasih pikiran, kita bisa nafkahkan itu. Ya, kecuali kita mampu dua-duanya. Ya, ya ilmunya, ya tenaganya, ya pikirannya, ya hartanya, silakan. Gitu. Nah, jadi disinilah Allah adil memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan kemudahan atau mendapatkan kelapangan sesudah kesempitan. Ya, jadi tinggal kita sesuaikan dengan situasi kondisi kita masing-masing. Seperti itu, Pak Dokter. Gimana, Pak? Ada lagi? Ya cuma karena fokus dengerin tuh ayatnya lupa saya catat. Yang infak, yang sedekah. Enggak, soalnya waktu pertemuan yang pertama Pak Dokter nggak hadir. 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 Tapi kan di situ kita tidak menjelaskan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Oh iya, nggak dikasih contoh, hanya. Oke. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Baik, kalau sepertinya sebentar lagi masuk waktu duhur ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada semuanya yang sudah meluangkan waktu dalam pertemuan ini. Jadi apa yang telah kita baca, pelajari, pahami, yang mudah-mudahan mendapat bimbingan dari Allah, membuka hati dan pikiran kita, sehingga Allah memberikan hikmah ilmu kepada kita semua dari ayat-ayatnya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah next berikutnya ada kemudahan untuk kita semua bisa belajar kembali. Nanti silakan untuk tema berikutnya nanti bisa diajukan ke Bu
Bu Epi ya, bisa dijawab atau ke Bu Dr. Hedi materinya untuk minggu depan apa, supaya nanti saya persiapkan. Mungkin yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf lahir batin, yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran, silakan dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran tolong abaikan saja. Ya itu saja kurang lebihnya mohon maaf lahir batin ya, karena sudah adzan juga. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang sudah tulus ikhlas membantu ya kepada kami di Banten, dan mudah-mudahan menjadi ladang ibadah, menjadi amal jariah, menjadi istilahnya pengampun dosa-dosa kita semua. Amin. Baik, sebelum ditutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, kita doakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita masing-masing. Semoga ibu bapak kita, orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan di surganya. Dan insya Allah kelak bisa berkumpul bersama-sama kita di surganya Allah. Begitu sama-sama kita doakan ibu bapak kita sesuai dengan keyakinan kita membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadrati abdina bapak bin wa umina ibu binti. Syaulilam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya kita doakan selain ibu bapak, ada juga orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama guru-guru kita, ya, para ustadz, para kiai, para alim ulama, para wali, para nabi, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan juga untuk para pahlawan bangsa yang telah berjuang memerdekakan Indonesia, ya, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya dan Allah tempatkan di surganya. Dan juga kita doakan untuk negeri tercinta kita, Indonesia Raya, dari Aceh sampai Irian, semoga jadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, negeri yang subur, yang makmur, yang mana penduduknya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, dan para pemimpinnya juga selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita doakan untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu, ataupun cicit. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga anak cucu kita kelak jadi anak-anak yang lebih soleh dan soleha dari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita doakan untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, ataupun tetangga kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya, diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan dimudahkan dalam proses penyembuhannya, sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarganya dan beraktivitas seperti biasa. Dan bagi yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, semoga Allah cepat memberikan kelapangan. Yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan ketawakulan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ala dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil awalin wa barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala sadatina syabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati wa khafi'al hajat. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir li dunubi
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna fi syakaratul maut wa nazzata minan nar wa lafa minal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna inna antas samiul alim wa tub alaina inna antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Ya, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.